How are you, bro? Ya, sahabat sekalian, walaupun badan sedikit tidak enak ya, lagi berkeringat, lagi demam sedikit, tetapi kita buat satu video ya soal kunjungan pasangan Ahmad Saiku dan Ilham Habibie ke kediaman Anies Baswedan dan meminta dukungan pula ya, meminta Anies mau kampanye di Pilgub Jawa Barat. Luar biasa, sahabat daerah sekalian, politik itu cair ya. Padahal kita tahu bahwa yang paling menggagalkan Anies menjadi calon gubernur DKI adalah PKS, karena PKS sesungguhnya punya kemampuan untuk mencalonkan sendiri pasca putusan MK. Tapi sekali lagi politik itu cair ya. Jadi tidak ada kawan dan lawan dalam politik, yang ada adalah kepentingan. Begitu sobat era sekalian ya. Coba kita bacakan komentar beritanya ya. Saiku Ilham Habibie harap Anies bersedia ikut kampanye Pilgub Jawa Barat. Wah, ini yang datang ini ya, Anies Baswedan pas didampingi oleh Syahrin Hamid. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Ahmad Saiku Ilham Habibie berharap ex-gubernur Jakarta Anies Baswedan berkenan untuk ikut mengkampanyekan mereka di Pilkada Jawa Barat 2024. Ya, kita sangat berharap kalau Pak Anies nanti ada waktu bersedia, maksudnya ada sisa waktu untuk beberapa kali pertemuan, kata Saiku usai bertemu dengan Anies di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis. Di saat yang bersamaan, Anies tak menjawab dengan tegas apakah bersedia untuk mengkampanyekan pasangan Saiku Ilham di Pilkada Jabar 2024. Ia mengaku masih perlu waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu dan akan melihat situasi yang berkembang. Saat ini kita ngobrol dulu, diskusi dulu, nanti kita lihat perkembangannya, tutur dia. Tinggal berapa hari lagi bro masa kampanye itu ya. Kemudian di sisi lain, Saiku mengungkap alasan dirinya bersama Ilham menggelar pertemuan dengan Anies yang juga ex-kontestan Pilpres 2024 itu. Saiku beralasan Anies masih memiliki pengaruh elektabilitas yang cukup tinggi di Jawa Barat. Terlebih kata dia, Anies meraup sekitar 45 juta suara di Jawa Barat pada Pilpres 2024 kemarin. Enggak dong, masa 45 juta di Jawa Barat. Ia pun yakin para pemilih Anies di bumi Pasundan pada Pilpres 2024 lalu akan mendengarkan arahan yang diberikan Anies pada Pilkada Jawa Barat 2024. Karena itu ya arahannya tentu Pak Anies yang akan mengarahkan kemana. Mudah-mudahan ini banyak yang pengikut-pengikutnya siap untuk mengikuti arahan-arahan beliau, kata Saiku. Sebelumnya Anies diusung oleh PKS pada Pilkada Jakarta 2017 dan Pilpres 2024. PKS juga sempat berencana mengusung Anies di Pilkada Jakarta 2024. Namun rencana itu batal. PKS kini mengusung Ridwan Kamil Suswono untuk memperebutkan kursi Jakarta 1. Tapi di ini survei Litbang Kompasnya ini Deddy Mulyadi ya. Deddy Mulyadi Erwan unggul telak di Pilgub Jawa Barat ya. Hasil survei Litbang Kompas mencatat elektabilitas pasangan nomor 4 Deddy Mulyadi Erwan Setiawan unggul telak dan dari lawan-lawannya di Pilgub Jawa Barat 2024. Pasangan Deddy Erwan meraih 65%, sementara pasangan Ahmad Saiku Ilham Akbar Habibie berada di posisi kedua dengan dukungan 9% pemilih, jauh sekali. Lalu pasangan JJ Wiradinata Ronald Surapraja dengan 4,6% dan pasangan Acep Adang Rohiat kemudian
Gitalis Dwi Natarina meraih 4,1%, sementara 17,3% responden belum menyatakan pilihannya. Litbang Kompas turut mengidentifikasi kekuatan Deddy Erwan unggul di setiap lini persaingan. Survei menunjukkan hampir 3/4 bagian dari para pemilih Deddy Erwan menyatakan pilihannya sudah tetap dan tidak akan terganti. Keunggulan Deddy Mulyadi terlihat tidak lagi sebatas wilayah yang kerap dikuasainya, yaitu Karawang, Purwakarta ataupun Subang, namun Deddy juga unggul pada setiap lapis wilayah persaingan di Jawa Barat seperti di kawasan Bandung Raya, Megapolitan, Depok, Bogor, Bekasi, Priangan Barat, Cianjur, Sukabumi, Priangan Timur, dan Cirebonan. Luar biasa ya. Ya, pertanyaannya apakah Anies Baswedan mampu menjadi penyelamat pasangan ini ya untuk menang atau unggul ya. Itu yang menjadi persoalan. Tetapi yang menarik adalah bahwa PKS tidak segan-segan soan ke Anies Baswedan. Kelihatannya mereka masih meyakini Anies mampu mendongkrak elektabilitas mereka. Sepertinya begitu ya. Karena itu ya lupakan dulu bagaimana, sebenarnya terbalik ya, bagaimana sakit hatinya Anies pasti ya. Tapi ya politik kan. PKS juga pernah mendorong Anies, menominasikan Anies gitu ya. Jadi sama-sama lah. Jadi PKS pernah berjasa ya, menjadikan Anies sebagai gubernur, kemudian ikut menjadikan Anies sebagai calon presiden. Dan kalau sekarang mereka minta Anies berkampanye untuk calon PKS, ya itu politik lah begitu ya. Namanya politik kan tidak ada teman dan lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan ya. Oke. Saiku sama Ilham siapa? Orang-orang PKS ya. Gak apa-apa, dukung aja Pak ya. Keren cadas Pak Refli, nyimak dari Taiwan. Jangan didukung, Jabar golput aja, semuanya gak ada yang amanah. Saya mendukung penuh kepuasan Pak Anies. Keputusan dong, bukan kepuasan. Pokoknya gercos, gerakan coblos semua. Berlian tetaplah berlian, Abah Anies is the best. Kalau Anies ngarahin saya siap dukung. Semoga saja Pak Anies tidak akan mengkampanyekan Cagup Jawa Barat PKS. Sudah sepatutnya PKS ditinggalkan Pak Anies. Keren cadas, Pak Anies tetap menjadi tokoh penting walaupun tanpa jabatan. Arahan suara Pak Anies tergantung para anak abah. Pak Anies harus berdamai dengan PKS dan Nasdem demi mendapatkan tiket 2029. Is it? Kemudian mau tanya Bang RH, dengan pertemuan silaturahmi Pak Saiku dan Pak Anies setelah PKS berpaling dari Pak Anies, kenapa enggak ke Pak Ridwan Kamil aja silaturahmi? Ya karena Ridwan Kamil kan pasti nggak mungkin mendukung pasangan Saiku kan. Kan Kim Plusnya kan dia di Dedi ya. Lebih baik Anies ke Nasdem daripada PKS. Palo lebih terus terang jika tak dukung daripada PKS main tuduh-tuduh untuk alih dukungan. Jabar hampir pasti jatuh ke tangan DM, boneka penguasa. Yang masih panas ada di Jateng, makanya mereka jor-joran baliho, iklan TV, endorse artis sampai presiden. Sepertinya Jateng penentu peta 2029. Asal jangan dukung di Jakarta saja. Mestinya malu dengan polemik terakhir pencalonan Pak Anies. Anies jangan mau kembali ke PKS, sudah kelihatan watak-watak PKS, kalau lagi butuh mendekat, kalau nggak butuh ditinggalkan. Kalau Pak Anies tak berdamai dengan PKS dan Nasdem, bakalan nasib Pak Anies sama dengan Pilkada Jakarta. Ya kalau berdamai juga belum tentu dicalonkan juga ya. Ya namanya politik ya, tidak ada teman dan lawan yang abadi. Kalau Pak Anies gak ada malu PKS. Saya kesel sama PKS yang tidak mendukung Anies, tapi Anies kan belum punya partai, akhirnya saya tetap pilih PKS. Refli Harun, Mahfud ada masalah apa sama Anies dan Tom? Kok dendam banget?
Omongan dia di Corbuzier sangat mendukung kejaksaan dan melegitimasi kriminalisasi Tom, mengatakan memenuhi semua unsur korupsi.